wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Ittaqullah mastata'tum fa inna taqwa madara kulli sa'adah kama ittiba'ul hawa ra'su kulli syaqawah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daru dhahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaqsibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan kata dan tiada alunan kalimat yang paling pantas untuk diucapkan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam selain daripada ungkapan puji syukur alhamdulillah atas karunia Allah pada siang hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bahkan di dalam ibadah yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyentuh hati kita dengan lembutnya sentuhan keimanan, sehingga dengan sentuhan keimanan tersebut kita mampu meninggalkan seluruh aktivitas kita, kita mampu meninggalkan seluruh kesibukan kita mampu meninggalkan seluruh pekerjaan kita langkahkan kaki kita duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk mengokohkan predikat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena tentunya bahwa nilai keimanan seseorang, manakala iman tersebut telah mampu untuk kita realisasikan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ini tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam ilmu teologi Islam, bahwa yang namanya iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arqan. Yang namanya iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi, artinya meyakini dengan hati kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, meyakini dengan hati kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita, meyakini dengan hati kita bahwa Al-Quran adalah imam kita, dan kita meyakini akan segala sesuatu yang harus kita yakini dan kita imani. Wa qaulun bil lisan, dan iman tersebut harus kita ucapkan dengan lisan kita, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ataupun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa amalun bil arkan, dan iman tersebut harus kita praktekkan dengan anggota tubuh kita. Di saat kita sholat, di saat kita puasa, di saat kita zakat, di saat kita menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, itulah realisasi daripada keimanan kita. Maka kalau seandainya telah terkumpul tiga unsur yang tadi di dalam diri kita, kita yakini dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, kita amalkan dengan anggota tubuh kita, maka itu baru namanya keimanan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita berada di tanggal 12 bulan Rajab, tanggal 3 di bulan Februari, yang mana katanya bahwa bulan Februari itu ada satu peristiwa tentunya. Padahal itu bukan peristiwa yang lahir daripada sejarah akar umat Islam, tapi itu adalah sebuah peristiwa yang sengaja dihembus-hembuskan oleh orang-orang Nasrani. Tujuannya untuk apa? Untuk melangabaki, untuk menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama generasi-generasi muda kita. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa sesungguhnya yang namanya orang-orang Yahudi, yang namanya orang-orang Nasrani, maka tidak akan mereka ridha dengan kita umat Islam. Sepanjang sejarah kehidupan peradaban kita, maka kita terus akan diusahakan biar kita menjadi pengikut daripada akidah mereka yang mereka pegang. Termasuk diantaranya tanggal 14 bulan Februari yang begitu amat sangat fenomenal, bahwa ada satu hari yang begitu amat sangat dinanti, begitu amat sangat ditunggu oleh kaum muda, adalah hari Valentine, di mana itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Bahkan mungkin kalau kita mengingat kepada sejarah yang lalu ke belakang, bahwa hal itu terjadi hanya beberapa tahun saat ini saja. Dari tahun 2000 sekarang, hal itu mulai dihembus-hembuskan dengan banjirnya media, baik itu media massa ataupun media elektronik, apalagi sekarang yang disebut dengan media sosial, yang akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita hanyut di dalam gelombang tradisi yang seperti itu. Mereka bungkus sebaik mungkin bahwa itu disebut dengan hari kasih sayang. Boleh mereka begitu berbicara, tapi sesungguhnya bahkan ini telah dijelaskan di dalam fatwa Majelis Ulama, dijelaskan tertuang di dalam pasal 3 tahun 2017 bahwa kita sebagai umat Islam memperingati hari Valentine itu adalah suatu keharaman bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang 14 abad tahun yang lalu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bentuk daripada kasih sayang tersebut. Bahkan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu amat sangat penyayangnya baginda Rasulullah kepada orang tua, begitu amat sayangnya baginda Rasulullah kepada tetangga, begitu amat sangat sayangnya baginda Rasulullah kepada anak kecil, begitu sangat sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang masih kita ingat bahwa di saat sakaratul maut, apa yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan itu adalah ummati, ummati, ummati,
umatku, 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 kata baginda Rasulullah. Dan di dalam riwayat para ulama, nanti di saat dibangkitkan kembali, orang yang pertama kali bangkit melalui tiupan malaikat Israfil yang ketiga adalah nafhatul ba'si, yang pertama kali dibangkitkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pertama kali dibangkitkan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal apa yang pertama kali disebutkan oleh baginda Nabi adalah kita umatnya. Maka kalau ada di antaranya orang yang berbicara bahwa tanggal 14 itu adalah hari kasih sayang, maka itu adalah sebuah kemungkaran, itu adalah sebuah tentunya hal-hal yang mengerikan yang dibungkus dengan satu sebutan kasih sayang. Padahal kalau seandainya kita lihat bahwa hari itu jutaan orang, ribuan orang, bahkan mungkin miliaran orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka kita sebagai umat Islam, waktunya saat ini kita membuka mata kita membuka hati kita membuka diri kita, bahwa semua itu adalah tradisi-tradisi yang sengaja mereka hembuskan untuk menghancurkan kita sebagai umat Islam. Karena di saat kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan tradisi kita sebagai umat Islam. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal tentunya kenapa hari itu begitu amat sangat dilarang bagi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatinya. Yang pertama, karena ada bentuk tasabbuh di dalam hari itu, ada bentuk penyerupaan tradisi-tradisi yang kita lakukan dengan tradisi-tradisi orang Nasrani. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau seandainya kita tasabbuh, kalau seandainya kita menyerupai akan tradisi atau apapun itu yang dilakukan oleh orang-orang yang selain daripada akidah kita, maka kita adalah sebahagian daripada mereka. Yang kedua, tentunya bukan rahasia lagi, bahkan ini telah terbukti di dalam hari itu berapa juta orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zina dengan dibungkus dengan sebutan hari kasih sayang. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing generasi-generasi kita untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Alangkah indah yang Allah sabdakan di dalam Al-Qur'an, wa daru zahiral ismi wa batinah, innal ladzina yaksibunal isma sayujzarna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya orang-orang kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah dari dosa-dosa yang nyata dan dosa-dosa yang tersembunyi. Di antaranya Syekh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa zahiral ismi wa batinah itu adalah perbuatan-perbuatan zina, baik itu kedudukannya zina muhsan ataupun zina ghair muhsan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, baik itu perbuatan zina muhsan atau zina ghair muhsan, orang itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi yaumil jum'ah yaumil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajamiyah wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa radha Allahumma an arba'atil khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabatihim wa qarabatihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Subukakum wa'adami untuk meneruskan merapatkan sofnya untuk menjaga kesempurnaan sholat Jumat kita.